Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurdin Thoyib, nomor absen 3 dari kelas 12 TK 1. Di sini saya akan melakukan praktek membongkar transmisi manual M5S. Untuk alat yang digunakan, saya menggunakan palu karet, palu besi, pin punch ukuran 5 mm, tang sirklip, kunci T ukuran 12 dan ukuran 14, obeng min, obeng magnet, dan kunci L. Untuk pedomannya saya menggunakan buku pedoman perbaikan Daihatsu Xenia transmisi manual M5S. Ya, langsung saja kita lakukan pembongkaran. Pertama, lepas switch lampu backup. Lalu melepas extension hose menggunakan kunci T14. Lalu lepaskan oil slinger pompa oli, melepas magnet transmisi, melepas penahan bearing belakang output shaft menggunakan kunci T12. Selanjutnya melepas shift lever menggunakan kunci T12. Keteku anak kok. Yes, melepas poros penghalang mundur menggunakan kunci T12. Lanjut. Melepas snap ring dari power output menggunakan tang sirklip. Selanjutnya kita akan melepas case transmisi dengan mengundurkan semua baut-baut yang berada pada case transmisi menggunakan kunci T12 dan kunci L. Cabi saja nanti. Oke. Kalau tidak kedengaran. Ya, melepas satu dan kunci apa gitu. Oh, ini melepas baut hexagon menggunakan kopi. Ya. Lalu melepas baut yang berada pada rumah. Halo. Guys, transmisi menggunakan
Kan sudah. Melepas otot besar, lalu lepas gear servo nomor 3. Mantap nomor 3 menggunakan kunci lepas tidak terlepas. Itu guys. Wis bisa. Jangan lupa untuk mengambil per dan juga gotri yang ada pada baut tersebut menggunakan obeng magnet. What the fuck? Oke. Melepas pin yang mengikat sipok menggunakan pin punch ukuran 5 mili. Tahu. Lalu angkat shaft gear servo satu persatu. Oke, dilebok kena. Biar tidak hilang boy. Pecah. Tambahlah tiket loh. Ya duduk. Tambah tiket lah ya. Iya, gede. Irit. Oke. Lepaskan shift arm mundur assembly dengan melepas. Lalu melepas baut penahan shift mundur assembly menggunakan kunci T12. Wah, itu salah baut ya posisi.
tempat pengunci piring menggunakan kunci T12. Oh, Mbak. Lepas shift interlock flash. Ya, begitu cara saya untuk membongkar transmisi manual M5S. Kita lanjutkan ke pemeriksaan transmisi manual M5S. Untuk alat dan bahan yang saya gunakan, untuk pengukuran saya menggunakan mikrometer ukuran 0 sampai 25 mm, jangka sorong dengan ketelitian 0,2 mm, dan film gauge. Lalu saya menggunakan buku pedoman perbaikan Daihatsu Xenia transmisi manual M5S. Untuk standarnya diameter luar shaft reverse eject gear adalah 19,987 sampai 20 mm. Saya akan mengecek menggunakan mikrometer. Pertama saya akan mengukur diameter luar dari shaft reverse eject gear. Saya akan menggunakan mikrometer. Untuk mikrometer ini saya sudah kalibrasi sebelum video ini dibuat. Untuk reverse eject gear standarnya 19,987 sampai 20 mili. Setelah pengukuran dihasilkan hasil pengukuran 20 mm. Artinya diameter luar dari shaft reverse eject gear masih bagus. Selanjutnya saya akan memeriksa diameter dari gear shift fork nomor 1. Saya akan menggunakan jangka sorong. Untuk standarnya gear shift fork nomor 1 yaitu lebarnya 9,7 sampai 9,9 mm. Oke, setelah pemeriksaan dan pengukuran dihasilkan ukuran 9,38 mm. Itu artinya untuk gear shift fork nomor 1 ini sudah aus, jadi perlu dilakukan penggantian. Saya akan memeriksa celah pada racing chromespace nomor 1 pada por tersebut. Untuk standarnya 0,95 sampai 1,35 mm. Saya akan menggunakan feeder index. Kita cari kita buat pertama kita akan mengecek celah minimum yaitu 95. Ini 90 dan kita cari 0,5 mm. Kita cek. Ya, masih longgar. Kita naikkan. Kita gunakan 1 mm.
Harus ditekan apa? Ya. Ya, setelah pengecekan dapat disimpulkan bahwa celah ring sinkromes sebesar 1 mm. Itu artinya celah ring sinkromes masih sesuai standar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan alur beserta rasio dari transmisi M5S. Pada saat tuas dipindahkan pada gigi 1, hub slip 1 akan mengunci pada roda gigi 1, sehingga putaran mesin masuk ke poros input diteruskan oleh counter gigi 1, lalu memutar roda gigi 1. Putaran tersebut diteruskan ke counter gigi 4, lalu memutar roda gigi 4. Putaran dari roda gigi 4 diteruskan ke poros output dan diteruskan ke poros propel. Pada alur roda gigi 2 juga sama. Pada saat tuas D masukkan ke posisi gigi 2, hub slip 1 akan mengunci pada roda gigi 2, sehingga putaran mesin masuk melalui poros input, memutar, diteruskan melalui counter gigi 2 yang memutar roda gigi 2. Lalu putaran diteruskan ke counter gigi 4 sehingga memutar roda gigi 4, dan putaran tersebut diteruskan ke poros output. Untuk alur roda gigi 3, pada saat tuas dipindahkan ke gigi 3, hub slip 2 akan mengunci pada posisi roda gigi 3, sehingga putaran mesin masuk melalui poros input, diteruskan melalui roda gigi 3 yang memutar counter gigi 3. Putaran tersebut diteruskan ke counter gigi 4 sehingga memutar roda gigi 4, lalu putarannya diteruskan ke poros output. Pada alur gigi 4 sedikit berbeda karena pada saat tuas dimasukkan ke gigi 4, hub slip 2 akan mengunci antara poros input dan poros output, sehingga putaran dari poros input langsung diteruskan ke poros output melalui roda gigi 4 yang memutar counter gigi 4, lalu kembali roda counter gigi 4 memutar roda gigi 4, lalu putarannya diteruskan ke poros output. Hal ini memudahkan kalian dalam menghitung rasio, sehingga rasio yang didapatkan adalah 1. Untuk alur roda gigi 5, pada saat tuas dimasukkan ke gigi 5, hub slip 3 akan mengunci pada roda gigi 5 sehingga putaran mesin masuk melalui poros input, diteruskan ke roda gigi 5 yang memutar counter gigi 5. Putaran tersebut diteruskan ke counter gigi 4, lalu memutar roda gigi 4. Kemudian putarannya diteruskan ke poros output. Untuk gigi mundur, pada saat tuas dimasukkan ke gigi mundur, hub slip akan mengikat idle gear sehingga idle gear akan tersambung dengan counter gear mundur, sehingga alurnya dari poros input memutar counter gear mundur, lalu memutar idle gear. Idle gear akan memutar gigi mundur atau gigi hub slip. Putaran tersebut diteruskan ke counter gigi 4, lalu memutar counter gigi 4. Pada saat ini putaran antara poros input dan poros output akan berbeda karena terjadi perbedaan arah dengan adanya idle gear mundur. Putaran tersebut diteruskan ke poros output menuju ke poros propeller. Setelah menjelaskan alur pada transmisi M5S, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menghitung rasio pada transmisi M5S. Sebelumnya
saya sudah menghitung jumlah mata gigi pada setiap roda gigi yang dilewati oleh alur transmisi M5S. Dengan data yang dihasilkan, gigi 1 sejumlah 43 mata gigi, gigi 2 35 mata gigi, gigi 3 ada 33 mata gigi, gigi 4 ada 27, gigi 5 ada 41. Untuk counter gigi 1 ada 14, counter gigi 2 ada 21, counter gigi 3 ada 37, counter gigi 4 ada 22, counter gigi 5 ada 28, dan counter gigi mundur ada 11. Untuk idel mundur ada 26 mata gigi, dan terakhir untuk hoof sleeve mundur ada 37 mata gigi. Untuk rasio pada gigi 1 sesuai kita masukkan rumus diputar dibagi memutar untuk sesuai alur pada gigi 1. Karena gigi 1 diputar oleh C1, maka untuk rumusnya gigi 1 dibagi counter gigi 1 dikali gigi 4 dibagi counter gigi 4, yaitu 43 dibagi 14 kali 27 dibagi 22. Hasilnya 1161 dibagi 308, hasilnya 3,7. Untuk gigi 2 gigi 2 diputar oleh counter gigi 2, lalu dikali gigi 4 dibagi counter gigi 4, sama dengan 35 dibagi 21 kali 27 kali per 22, hasilnya 2,04. Untuk gigi 3 sesuai alurnya, counter gigi 3 yang diputar oleh gigi 3 dikali gigi 4 yang diputar oleh counter gigi 4, sama dengan 37 per 33 dikali 27 per 22, hasilnya 1,3. Untuk rasio gigi 4, karena putaran dari poros input diteruskan langsung ke poros output, maka rasio yang dihasilkan adalah 1 dengan penjelasan counter gigi 4 yang diputar oleh gigi 4 dan juga gigi 4 yang diputar oleh counter gigi 4, sehingga hasilnya 1. Untuk gigi 5, counter gigi 5 yang diputar oleh gigi 5 dikalikan oleh gigi 4 yang diputar oleh counter gigi 4, sama dengan 28 per 41 kali 27 per 22, hasilnya 0,8. Untuk gigi mundur cukup banyak di sini, yaitu idel mundur yang diputar oleh counter gigi mundur dikali hoof sleeve mundur yang diputar oleh idel mundur, lalu dikalikan gigi mundur yang diputar oleh counter gigi 4 yang diputar oleh counter gigi 4, sama dengan 26 per 11 kali 37 per 26 kali 27 per 22, hasilnya 4,1. Ya, itulah bagaimana cara saya menghitung rasio pada transmisi M5S.